Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang pada pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi. Dan saya percaya bahwa berkat Tuhan akan selalu dinyatakan, dicurahkan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat 30. Silakan saudara menyimak. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya pada hari ini saudara dimanapun sedang berada, saudara bersyukur kepada Tuhan. Saudara mengalami anugerah Tuhan. Firman Tuhan hari ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa hidup yang mengalami kelegaan, hidup yang mengalami kelegaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, bahwa di dalam segala hal yang engkau jalani, ada keadaan sukar, ada keadaan sulit, tetapi Tuhan kita itu adalah Allah yang memberi kelegaan. Tuhan kita itu adalah Allah yang sanggup memberi kelegaan dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya tahu bahwa hari ini ada di antara kita yang mungkin berkata bahwa hari ini keadaan sedang sukar, hari ini keadaan sedang sulit, hari ini keadaan tidak sedang membawa pada situasi yang tidak memungkinkan untuk kita menjalani segala sesuatunya dengan baik. Tetapi firman Tuhan juga tidak pernah berubah, bahwa seperti apapun keadaan hidup kita, seperti apapun situasi yang kita alami, Tuhan kita adalah Allah yang sanggup memberikan kelegaan. Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala kehidupan ini. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, satu pernyataan yang sangat luar biasa yang Yesus sampaikan kepada kita. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pesan ini adalah pesan yang sangat jelas dan dekat di dalam hati kita. Mungkin ketika saudara sedang menyaksikan siaran ini, ada di antara saudara yang memandang saya dan berkata, "Kapten, saya punya masalah. Kapten, hari ini saya sedang ada dalam ketakutan. Kapten, hari ini saya sedang hampir-hampir putus asa. Saya merasa sangat lemah atas segala keadaan ini." Maka firman Tuhan ini ingin berkata kepadamu secara pribadi, Tuhan kita adalah Allah yang memberikan kelegaan. Yesus sedang menyampaikan sebuah kata-kata penguatan kepada murid-muridnya, bahwa setiap orang yang mengenal Dia, yang percaya kepadanya, ketika datang pada Tuhan, maka dia akan memperoleh kelegaan. Dunia kita ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Tetapi Tuhan kita adalah Allah yang akan selalu memberikan kelegaan kepada kita. Dari bagian firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Bagaimana hidup yang mengalami kelegaan itu. Saudaraku, yang pertama, hidup yang mengalami kelegaan, kalau kita belajar dari firman Tuhan tadi, adalah hidup yang merespon panggilan Allah untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Hidup yang mengalami kelegaan itu adalah ketika saudara dan saya merespon panggilan Tuhan untuk selalu datang berjumpa dengan Tuhan. Saudara,
Sebab kelegaan itu tidak akan pernah kita jumpai pada hal yang lain, pada pribadi yang lain, pada situasi yang lain. Tetapi kelegaan itu hanya dapat kita jumpai di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu Yesus memanggil kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam firman Tuhan tadi berkata, "Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara, dunia yang kita jalani adalah dunia yang penuh dengan segala hal yang ketidakpastian. Hari ini kita mendengar berita ada begitu banyak korban jiwa akibat COVID-19 yang terus melanda di berbagai negara dan termasuk negara kita Indonesia. Situasi-situasi yang terjadi hari ini tidak ada satu orang pun yang dapat memprediksinya kapan ini akan berakhir, kapan keadaan ini akan pulih. Di sana sini kita menemukan ada banyak orang panik karena mungkin perusahaan-perusahaan ada yang mulai tutup, PHK mulai terjadi di sana sini. Ada banyak orang yang khawatir, takut keluar, takut berjumpa dengan orang lain, takut melakukan aktivitasnya. Dunia ini penuh dengan keadaan-keadaan yang mengkhawatirkan, menakutkan. Tetapi Tuhan di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, Tuhan memanggil kita, "Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudaraku, pada waktu kita datang pada Tuhan, maka dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Pada waktu kita mencari Tuhan, maka Dia memberikan kita kekuatan. Saat kita datang pada Allah, saudaraku, bukan berarti kita akan langsung bebas dari keadaan sukar, bukan berarti kita langsung bebas dari keadaan sulit. Tetapi saat kita datang kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan kita kelegaan itu, sekalipun kita sedang berjalan dalam situasi yang sulit. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 6 sampai ayat ke-7, "Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus." Saudara, perhatikan kata-kata itu. Keadaan ini, situasi dalam kehidupan kita boleh berubah, tetapi engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut. Saat engkau datang kepada Tuhan, menyatakan segala sesuatunya kepada Tuhan dalam doa permohonan dengan ucapan syukurmu, maka firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jangan karena keadaan-keadaan yang terjadi hari-hari ini membuat engkau absen untuk datang pada Tuhan. Jangan, saudaraku, berpikir bahwa karena situasi sulit seperti ini, saudara jadi tidak ada persekutuan, saudara tidak ada melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa. Saudaraku, dalam keadaan-keadaan seperti sekarang inilah seharusnya kita semakin lebih dekat pada Tuhan. Dalam situasi-situasi yang tidak menentu seperti sekarang inilah saat dimana kita penting sekali untuk semakin mendekat pada Allah, sebab Ia adalah Tuhan yang memberikan kelegaan, yang menguatkan kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, bagaimana hidup yang mengalami kelegaan itu dapat kita alami dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita belajar dari firman Tuhan tadi, ayat yang ke-26 firman Tuhan berkata, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan seorang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Saudara-saudaraku, kemudian Yesus berkata dalam ayat yang ke-28, "Mari kepadaku." Jadi yang kedua, bagaimana kita mengalami hidup yang penuh dengan kelegaan. Yang kedua, firman Tuhan ini ingin menyampaikan bahwa mengalami hidup yang penuh dengan kelegaan itu saat kita menyadari siapa kita dan siapa Allah. Saat kita sadar siapa diri kita dan siapa Allah. Firman Tuhan tadi berkata bahwa Allah menyatakan dirinya kepada orang-orang yang kepadanya Allah itu berkenan. Kebenaran tentang siapa Allah itu penting, saudaraku.
Orang yang seringkali takut, seringkali khawatir adalah orang yang tidak menyadari siapa dirinya dan siapa Allah. Saat engkau mengandalkan kekuatanmu, engkau berjalan sendiri, lalu engkau mendapati bahwa engkau tidak mampu menghadapi segala keadaan dalam dunia ini, maka engkau mulai putus asa, engkau mulai takut. Tetapi firman Tuhan berkata, bagi setiap orang yang percaya, pada saat engkau mengenal siapa dirimu, bahwa kita tidak mampu, kita tidak bisa berjalan sendiri. Oleh sebab itu kita bergantung pada Allah. Kemudian kita mengenal siapa Allah. Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia adalah pencipta, Dia adalah pemerintah kehidupan ini, Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil. Maka kita tidak akan pernah takut apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hidup yang mengalami kelegaan itu adalah hidup yang saat kita mengenal siapa diri kita dan siapa Allah. Saya pernah berjumpa dengan seorang bapak yang mengalami sakit. Saudaraku, sudah berbulan-bulan dia mengalami penderitaan itu. Kemudian ketika saya mengunjunginya dan sore itu keadaannya sangat payah, lalu saya bertanya, "Bapak, jika Tuhan berkenan memanggil Bapak, apakah Bapak sudah siap?" Lalu beliau mengatakan, "Letnan," waktu itu saya masih berpangkat letnan, "saya sudah siap, Letnan. Sebab saya menyadari bahwa saya tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Saya menyadari bahwa saya pada waktunya juga jika Tuhan berkenan akan meninggalkan dunia ini. Dan saya tahu siapa Tuhan saya. Dia adalah juru selamat. Oleh sebab itu saya tidak takut. Saya siap. Sebab saya tahu bahwa pada waktunya saya akan berjumpa dengannya. Saya akan mengalami dia di dalam kehidupan saya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita mengenal siapa diri kita dan saat kita mengenal siapa Allah, maka itu akan membuat kita tetap mengalami kelegaan, ketenangan. Kita tidak akan mudah dikuasai oleh ketakutan, karena kita tahu Tuhan itu beserta dengan kita. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 46 ayat 9, "Ketahuilah, akulah Allah, Aku yang ada sejak purbakala, yang menyatakan tentang hal-hal yang terjadi di kemudian." Saudaraku, Dia adalah Allah, tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti Dia. Oleh sebab itu, jika Dia adalah Allah yang dapat menyatakan sesuatu yang terjadi hari ini, besok, bahkan hari-hari depan, maka saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa Dia tahu tentang hidupmu, Dia tahu tentang masa depanmu, Dia tahu tentang segala keadaan-keadaan yang kau alami hari ini. Oleh sebab itu, imani, kenali Dia secara pribadi dalam kehidupanmu, maka engkau akan menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami kelegaan dalam setiap situasi yang kau hadapi. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana hidup yang mengalami kelegaan? Hidup yang mengalami kelegaan adalah hidup yang kita terus berjalan dalam kebenaran firman Allah. Hidup yang terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, perhatikan pembacaan firman Tuhan tadi. "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saya garis bawahi bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saudaraku, Alkitab memberitahu kepada kita tentang apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Alkitab memberitahu kepada kita tentang firman Allah yang menunjukkan kepada kita seperti apa seharusnya kita hidup. Oleh sebab itu, saat kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka sekalipun di perjalanan hidup kita itu kita mengalami tantangan, kita mengalami kesulitan, kita akan tetap ada dalam kelegaan. Sebab Allah tidak hanya memberitahu kepada kita untuk melangkah, Allah tidak hanya memberitahu kepada kita dan menuntun kita dalam setiap langkah kita, tetapi Ia juga memberitahu kepada kita dalam firman-Nya bahwa dalam segala keadaan itu Ia ada bersama-sama dengan kita, Ia ada menyertai kita. Oleh sebab itu, firman Allah itu selalu menuntun kita, menerangi kita, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dalam segala keadaan kita. Sebab ada Tuhan yang menunjukkan arah langkah dalam kehidupan kita. Saudaraku, orang yang mengalami kelegaan dalam hidupnya adalah orang yang berjalan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saat saudara dan saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saudara,
maka keadaan ini mungkin tidak menentu bagi kita. Keadaan-keadaan ini tampak seperti malam yang gelap bagi kita. Banyak orang tidak dapat memprediksi kapan situasi ini akan berakhir. Tetapi janji Tuhan bagi kita, apapun situasi kita, apapun keadaan kita, Allah ada bersama kita. Allah ada menyertai kita. Allah ada menolong kita. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saudaraku, mungkin hari ini saudara sedang mendengarkan siaran ini, saudara sedang membawa beban hidup saudara. Saudara sedang membawa ketakutan saudara. Saudara sedang membawa kekhawatiran saudara. Mungkin ada di antara saudara yang mungkin sudah bertahun-tahun mengalami pergumulan yang sama, sudah terus berjuang dalam keadaan itu. Saudaraku, dengarkan apa yang Tuhan katakan. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan, sebab Ia yang memberikan kelegaan kepada kita. Doa saya bagi siapapun saudara yang sedang mendengarkan siaran ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami sebuah kehidupan yang penuh melimpah dengan kelegaan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Allah yang sudah kami dengar bersama. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan berkat dalam hidup kami. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang mendengarkan siaran ini. Engkau memberkati mereka semua. Engkau terus menolong, menuntun kehidupan mereka untuk terus melangkah berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, untuk terus mengalami hidup yang penuh dengan kelegaan. Berkati seluruh jemaat Tuhan di Korop Salua, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka. Berkati setiap hal yang mereka lakukan. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin-pemimpin kami dalam upaya-upaya untuk menangani bahkan pulih dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda bangsa kami. Kami mohon Tuhan juga memberkati, memulihkan, menuntun, memberikan hikmat, sehingga setiap upaya-upaya yang dilakukan pun akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh memuji, menyembah-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Saudaraku, keluargaku, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Allah, sumber segala berkat, rahmat dan damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati dan menolong kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Selamat menjalani hidup yang penuh dengan kelegaan. Siapapun kita tidak perlu takut dalam segala keadaan yang kita alami. Dan percayalah, Tuhan memanggil kita untuk datang dan mengalami kelegaan di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.